Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Kau percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-8, demikian kesaksian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Pesan Tuhan bagi kita hari ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Raja Hizkia, di mana dia sedang berusaha melakukan reformasi kerohanian di tengah-tengah bangsa Yehuda, di mana Hizkia menyadari bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda telah jauh daripada Allah dan perlu direformasi kerohaniannya sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak pesan firman Tuhan dalam Alkitab yang bisa kita pelajari, yang bisa kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal terkait pesan Tuhan ada dalam nats pada hari ini. Yang pertama adalah jangan tegar tengkuk seperti nenek moyang. Ini yang disampaikan kepada Hizkia dan kepada orang-orang Yehuda dan Israel, bahwa mereka sebagai keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub dan orang-orang keturunannya, yakni nenek moyang bangsa Israel yang berjalan di padang gurun ketika keluar dari Mesir, bagaimana ketegar tengkukan mereka yang membuat Allah murka, yang membuat Musa murka, yang memimpin mereka, dan itu dikatakan oleh Tuhan untuk tidak ditiru dan dilakukan. Memang ada statement orang barat yang berkata like father like son. Benar sekali, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, bahkan yang bukan juga, kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, tapi untuk hal yang baik dan benar. Ada iklan sebuah gula rendah kalori Tropicana Slim, di mana si anak tersebut berkata, ayah seperti ini saya ikut ayah, ayah seperti ini saya ikut ayah, saya suka melakukan apa yang dilakukan oleh ayah, tetapi tidak untuk diabetes. Dan dia memilih untuk mempersiapkan diri dengan minum Tropicana Slim. Dan hal itu baik. Untuk hal yang buruk, kita tidak harus seperti buah yang jatuh pada pohonnya. Kita boleh berbeda untuk hal yang buruk. Kalau hal yang baik, kita boleh meniru ayah kita atau orang tua kita atau nenek moyang kita. Yang kedua, pesan Tuhan adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Berserah berbeda dengan menyerah dan pasrah. Berserah, kata berserah adalah aktif di mana kita selain menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita juga berusaha, kita juga berdoa, kita juga beriman dan melakukannya sampai Tuhan memberikan kepada kita. Maka kita perlu berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan pada kita pada hari ini, datanglah ke tempat kudusnya dan beribadah. Ada tempat yang ditentukan oleh Tuhan, yakni tempat kudusnya. Pada saat itu bait suci, dan saat ini tempat kudus Allah adalah gereja. Di masa pandemi ada juga dilakukan ibadah tatap muka, dan ada juga yang melalui live streaming, beribadah dari rumah melalui sambungan, apakah Zoom meeting, apakah Facebook dan lain sebagainya, media sosial yang boleh dimanfaatkan. Namun ketika semua sudah berlalu, sudah ada tatap muka, ada sebagian orang yang masih menganggap, oh saya takut beribadah tatap muka, udah kami ibadah di rumah saja. Ibadah di rumah dijadikan alasan untuk tidak pergi ke tempat kudus, padahal ke pesta yang tempatnya lebih ramai padat orangnya bisa pergi ke gereja, dijadikan alasan masih COVID nggak perlu gereja. Dan
Ini menjadi permasalahan yang boleh diingatkan kepada kita. Ketika sudah boleh tatap muka, mari kita beribadah, menjumpai Tuhan di rumah kudusnya, di tempat kudus yang telah ditentukan oleh Allah. Seorang dramawan Yunani berkata, ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Seorang Hanan Ataki, pendakwah Islam, berkata, tak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Allah. Mari kita taat terhadap pesan Tuhan yang diberikan pada hari ini, yang kita dengarkan melalui renungan di channel YouTube ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, dan kita boleh mengimplementasikan, sehingga kemarahan Tuhan, murka Tuhan boleh undur daripada kita, dan berkatnya boleh dilimpahkan kepada kita yang taat terhadap pesan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Engkau mampukan kami meraih berkat Tuhan yang akan Kau siapkan bagi orang yang taat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.